Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dengan anggota saya sendiri Bella Reviana Wulandari dan dengan NIM 2005520101 dan teman saya yang bernama Saya Retno Dwi Asri dengan NIM 2005520105. Kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai CDD dari program APU PPT. Tujuan dalam pembuatan video kali ini yaitu untuk melengkapi nilai ujian akhir semester mata kuliah Audit Internal Bank program studi S1 Akuntansi Universitas Tibubang Semarang yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Program APU PPT. Yang pertama ada latar belakang dari APU PPT. Latar belakang dari APU PPT yaitu pelatihan dari APU PPT ini untuk memberikan pemahaman tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme perbankan. Perbankan termasuk BPR yang sangat rentan digunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme, antara lain melalui transaksi penyimpanan dan pengiriman uang. Perbankan memiliki peranan penting dalam upaya untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya yaitu ada tujuan penerapan APU PPT. Tujuan dari penerapan APU PPT ini yang pertama untuk menumbuhkan budaya sadar risiko aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme pada setiap karyawan, terutama petugas frontliner dan yang berhubungan langsung dengan nasabah atau calon nasabah. Yang kedua, untuk menguasai teknik mitigasi, yaitu mengurangi atau meniadakan untuk risiko-risiko yang mungkin timbul pada area yang rentan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan POJK dan undang-undang yang terkait. Kemudian ada POJK nomor 23 garis miring POJK titik 01 garis miring 2019 menimbang bahwa untuk pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, Indonesia mempunyai komitmen untuk mendukung pencantuman identitas orang atau korporasi dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dan pemblokiran secara serta-merta atas dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Bahwa pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dan komitmen untuk mendukung pencantuman identitas orang atau korporasi dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dan pemblokiran secara serta-merta diwujudkan melalui ketentuan yang mengatur mengenai penilaian risiko yang mengacu pada National Risk Assessment dan Sectoral Risk Assessment. Kegiatan verifikasi dan penatausahaan dokumen, serta dukungan percepatan penyampaian informasi kepada penegak hukum. Kemudian isi dari undang-undang tersebut pada pasal 1, beberapa ketentuan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 12 garis miring POJK titik 01 garis miring 2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 57. Yang pertama ada pengertian OJK. Otoritas Jasa Keuangan yang disingkat dengan OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai OJK. Pengertian dari PJK yaitu penyedia jasa keuangan adalah penyedia jasa keuangan di sektor perbankan, penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal, dan penyedia jasa keuangan di sektor industri keuangan non-bank. Pengertian PJK di sektor perbankan yaitu PJK yaitu bank umum, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, yang selanjutnya disingkat BPR, dan bank pembiayaan rakyat syariah yang disingkat dengan BPRS, sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Pengertian PJK di sektor pasar modal yaitu perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin, emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi, serta bank umum yang menjalankan fungsi kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengertian PJK di sektor industri keuangan non-bank yaitu perusahaan asuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura atau PMV, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia atau LPEI, perusahaan pegadaian, lembaga keuangan mikro atau LKM, dan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di industri keuangan non-bank. Pengertian pencucian uang. Pencucian uang dimaksud sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pendanaan terorisme. Pendanaan terorisme adalah pendanaan terorisme yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Perbedaan nasabah dan calon nasabah. Untuk nasabah yaitu pihak yang menggunakan jasa PJK, kemudian calon nasabah yaitu pihak yang akan menggunakan jasa PJK. Selanjutnya ada pengertian WIC, CDD, dan EDD. World It Customer yang disingkat dengan WIC adalah pihak yang menggunakan jasa PJK di sektor perbankan atau PJK di sektor pasar modal, namun tidak memiliki rekening pada PJK di sektor perbankan atau PJK di sektor pasar modal tersebut. Tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan nasabah. Yang kedua, uji tuntas nasabah atau customer due diligence atau disingkat dengan CDD
adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan atau pola transaksi calon nasabah atau WC. Yang ketiga ada uji tuntas lanjut atau enhanced due diligence atau disingkat dengan EDD. Adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan PJK terhadap calon nasabah WIC atau nasabah yang berisiko tinggi termasuk PET dan atau dalam area berisiko tinggi. Selanjutnya ada pengertian nasabah berisiko tinggi, transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai. Nasabah berisiko tinggi atau high risk customer adalah nasabah yang mengatur latar belakang, identitas, dan riwayat dianggap memiliki risiko tinggi, melakukan kegiatan terkait tindak pidana pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. Transaksi keuangan mencurigakan atau transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Yang ketiga ada transaksi keuangan tunai, adalah transaksi keuangan tunai sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Materi selanjutnya yaitu ada pengertian PPATK. Pengertian PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan adalah PPATK yang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang disingkat dengan APU dan PPT adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Direksi bagi PJK di sektor perbankan, PJK di sektor pasar modal, PJK di sektor industri keuangan non-bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Bagi PPR, perusahaan asuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pembiayaan, PMV, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan pegadaian, LKM, atau penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi, informasi berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perkoperasian. C. Bagi perusahaan asuransi syariah atau perusahaan pialang asuransi berbentuk badan hukum perusahaan bersama adalah direksi sebagaimana yang dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan. D. Bagi PMP berbentuk badan usaha atau perseroan komanditer adalah setara dengan direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan. Bagi DPLK adalah pengurus bagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai dana pensiun. Bagi LPEI adalah direktur eksekutif sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai LPEI. Dan bagi BPR berbentuk hukum perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah atau perusahaan daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah. Selanjutnya ada Dewan Komisaris. Bagi PJK di sektor perbankan, PJK di sektor pasar modal, PJK di sektor industri keuangan,
non-bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Bagi BPR, perusahaan asuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pembiayaan, PMP, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan pergadaian, LKM, atau penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Bagi perusahaan asuransi syariah atau perusahaan pialang asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama adalah Dewan Komisaris yang sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan. Bagi PMV, berbentuk badan usaha perseroan komanditer adalah yang setara dengan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan. Bagi DPLK, Dewan Pengawas, dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai dana pensiun. Bagi LPEI adalah Dewan Direktur, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Dan bagi BPR, berbentuk hukum perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, atau perusahaan daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah. Selanjutnya yaitu ada pemilik manfaat atau disebut dengan benefit owner. Pemilik manfaat adalah setiap orang yang A. berhak atas dan atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening nasabah. Kemudian merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan atau efek yang ditempatkan pada PJK. Mengendalikan transaksi nasabah, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya, atau legal arrangement, dan atau merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian. Financial Action Task Force. Financial Action Task Force yang disingkat dengan FATF adalah badan internasional yang bertujuan untuk menetapkan standar internasional dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan hal lain yang mengancam integritas sistem keuangan internasional. Rekomendasi Financial Action Task Force atau disebut dengan rekomendasi FATF adalah standar pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan atau pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh FATF. Negara berisiko tinggi atau high risk countries. Negara berisiko tinggi adalah negara atau territories yang potensial digunakan sebagai tempat terjadinya atau sarana tindak pidana pencucian uang, tempat dilakukannya tindak pidana asal atau predicate crime, dan atau tempat dilakukannya aktivitas pendanaan kegiatan terorisme. Instansi pemerintah. Instansi pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya meliputi Kementerian Koordinator, Kementerian Negara, Kementerian, Lembaga Negara, non-kementerian, perusahaan, pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pemerintah kabupaten, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang, lembaga negara yang menjalankan fungsi pemerintah yang menggunakan anggaran pendapatan belanja negara dan atau anggaran pendanaan belanja negara. PEP atau Politically Exposed Person yang disingkat dengan PEP terdapat
meliputi 3 orang, yaitu ada PEP asing, PEP domestik, dan PEP dan orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting. PEP asing adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting atau foreign function oleh negara lain atau asing, seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik. Yaitu ada PEP domestik, adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting atau prominent function oleh negara, seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik. Dan orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting meliputi organisasi internasional seperti senior manager yang meliputi seperti direktur, deputi direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang setara. Correspondent banking. Correspondent banking adalah kegiatan suatu bank atau koresponden dalam menyediakan layanan jasa bagi bank lainnya, yang termasuk responden, berdasarkan suatu kesepakatan tertulis dalam rangka memberikan jasa pembayaran dan jasa perbankan lainnya. Cross-border correspondent banking, di mana salah satu kedudukan bank koresponden atau bank responden berada di luar wilayah negara Republik Indonesia. Bank transfer dana, bank pengirim, penerus, penerima, dan konglomerasi keuangan. Bank, pengertian dari bank adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Transfer dana adalah transfer dana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai transfer dana. Bank pengirim adalah bank yang mengirimkan perintah transfer dana. Bank pengurus adalah bank yang meneruskan perintah transfer dana dari bank pengirim. Bank penerima adalah bank yang menerima perintah transfer dana. Dan konglomerasi keuangan atau financial group adalah PJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena berkaitan kepemilikan dan atau pengendalian. Selanjutnya ada yang kedua, ada pasal 2. PJK wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana pendana terorisme terkait dengan nasabah negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi, atau jaringan distribusi atau delivery channel. Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, PJK wajib mendokumentasikan penilaian risiko, mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan. Mengklinikan penilaian risiko secara berkala dan memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang. Selanjutnya ada pasal 17. Dalam pasal 17 ini, dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah, PJK wajib melakukan identifikasi calon nasabah untuk mengetahui profil calon nasabah dan melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung calon nasabah sebagaimana dalam huruf A. PJK wajib melakukan verifikasi kebenaran identitas calon nasabah melalui pertemuan langsung atau face-to-face dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka untuk meyakini kebenaran identitas calon nasabah.
Proses verifikasi melalui pertemuan langsung atau face-to-face dapat digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik pemilik PJK atau milik pihak ketiga. Pihak ketiga wajib mendapat persetujuan dari otoritas jasa keuangan. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara kerjasama dengan pihak ketiga diatur dengan peraturan otoritas jasa keuangan. Proses verifikasi melalui pertemuan langsung atau face-to-face dapat dikecualikan dengan ketentuan A. Verifikasi dilakukan melalui proses dan sarana elektronik milik PJK dan atau milik calon nasabah. Dan B. Verifikasi wajib memanfaatkan data kedudukan yang memenuhi dua faktor autentikasi. Yang keenam ada pasal 27. Pasal 27, PJK wajib memastikan calon nasabah atau WIC yang membuka hubungan atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pemilik manfaat. 2. Dalam hal calon nasabah atau WIC bertindak untuk kepentingan pemilik manfaat, beneficial owner, PJK wajib melakukan CDD terhadap pemilik manfaat atau beneficial owner. Dalam hal pemilik manfaat tergolong sebagai PEP, maka prosedur yang diterapkan adalah prosedur EDD. Dalam hal terdapat perbedaan tingkat risiko antara calon nasabah atau WIC dengan pemilik manfaat, penerapan CDD mengikuti tingkat risiko yang lebih tinggi. Ini boleh di mana? Share screen-nya. Share. Bisa. Kemudian pada pasal 28, identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat. Bagi pemilik manfaat atau beneficial owner dari calon nasabah atau WIC yang merupakan orang perseorangan, identifikasi dan verifikasi atau identitas pemilik manfaat dilakukan terhadap informasi berupa A. Informasi dan dokumen identitas yang memuat 1. Nama lengkap termasuk nama alias, nomor dokumen identitas, alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat dan nomor telepon tempat kerja, jenis kelamin, status perkawinan, sumber dana, dan penghasilan rata-rata per tahun. D. Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan. E. Hubungan hukum antara calon nasabah atau WIC dengan pemilik manfaat yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa, atau bentuk lainnya. Dan F. Pernyataan dari calon nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari pemilik manfaat. Identifikasi pemilik manfaat.
bagi pemilik manfaat atau beneficial owner dari calon nasabah atau WIC yang merupakan korporasi identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat. Dalam hal nasabah atau pemilik atau pengendali akhir dari korporasi merupakan perusahaan yang terbuka yang wajib untuk melakukan keterbukaan informasi atas pengendali korporasi dimaksud atau anak perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh perusahaan terbuka tersebut. PJK tidak perlu melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data pemegang saham atau pemilik manfaat dari perusahaan terbuka tersebut. Bagi pemilik manfaat dari calon nasabah atau WIC yang merupakan perikatan lainnya terbentuk terus, identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat dilakukan terhadap informasi berupa identitas penitipan harta, identitas penerima dan pengelolaan harta, identitas penjamin, identitas penerimaan manfaat atau kelas penerima manfaat, orang atau perseorangan yang mengendalikan trust. Pengendali kepemilikan. PJK ragu mengetahui apakah pihak yang menjadi pengendali melalui kepemilikan merupakan pemilik manfaat atau dalam hal yang tidak terdapat orang perseorangan yang memiliki pengendalian melalui kepemilikan, maka PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas identitas dari orang perseorangan apabila ada mengendalikan korporasi melalui bentuk lain. Apabila tidak ada orang atau perseorangan yang teridentifikasi sebagai pemilik manfaat, maka PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas identitas dari orang perseorangan yang relevan yang memegang posisi sebagai direksi atau yang dipersamakan dengan jabatan tersebut. Nasabah dari PJK lain. Calon nasabah ataupun WIC adalah PJK lain yang dalam negeri yang bertindak untuk dan atas nama pemilik manfaat, maka dokumen mengenai pemilik manfaat dapat berupa pernyataan tertulis dari calon nasabah. Untuk PJK dari luar negeri yang menerapkan program APUD dan PPT yang paling sedikit setara dengan peraturan OJK mewakili pemilik manfaat, maka dokumen mengenai pemilik manfaat berupa pernyataan tertulis dari PJK luar negeri bahwa identitas pemilik manfaat telah dilakukan verifikasi oleh PJK luar negeri. Penerapan APU PPT. Apabila penerapan program APU PPT yang dilakukan oleh PJK luar negeri tidak setara dengan peraturan OJK, maka PJK wajib menerapkan program APU dan PPT. Berdasarkan POJK ini, jika PJK meragukan atau tidak dapat meyakini identitas pemilik manfaat, maka PJK wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan calon nasabah ataupun WIC. Kemudian pada pasal 29 identifikasi pemilik manfaat atau beneficial owner. Lembaga, negara, atau instansi pemerintah, perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara, perusahaan publik atau emiten. Kemudian ada pada pasal 30 kriteria pada berisiko tinggi dari calon nasabah atau pemilik manfaat dan WIC dapat dilihat dari latar belakang atau profil calon nasabah pemilik manfaat atau beneficial owner, termasuk nasabah berisiko tinggi atau high risk customer, produk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang dan atau pendanaan terorisme, transaksi dengan pihak yang berasal dari negara berisiko tinggi atau high risk countries, transaksi tidak sesuai dengan profil, termasuk dalam kategori PEP,
bidang usaha calon nasabah, pemilik manfaat atau WIC, termasuk usaha yang berisiko tinggi. Negara atau teritori asal, domisili, atau dilakukannya transaksi calon nasabah, pemilik manfaat atau WC, termasuk negara berisiko tinggi. Tercantumnya calon nasabah, pemilik manfaat atau WC dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Transaksi yang dilakukan calon nasabah, pemilik manfaat atau WIC diduga terkait dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan, tindak pidana pencucian uang, dan atau tindak pidana pendanaan terorisme. Kemudian pada pasal 36, dalam hal PJK melakukan hubungan usaha dengan nasabah dan atau melakukan transaksi yang berasal dari negara berisiko tinggi yang dipublikasikan oleh FATF untuk dilakukan langkah pencegahan. PJK wajib melakukan EDD dan meminta konfirmasi serta klarifikasi kepada otoritas terkait. Pada pasal ke-42, kriterianya, PJK wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah dan atau melaksanakan transaksi dengan WIC dalam hal calon nasabah atau WIC tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, 20, 21, 22, 23, 24, dan 28. Diketahui dan atau patut diduga menggunakan dokumen palsu, menyampaikan informasi yang tidak bukan kebenarannya, berbentuk selbank atau bank umum syariah yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh selbank dan terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan atau daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnahan massal. Kemudian PJK wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi dan atau menutup hubungan usaha dengan nasabah dalam hal kriterianya sudah terpenuhi, memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana dan terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan atau daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Penyelesaian proses identifikasi oleh PJK. PJK tetap wajib menyelesaikan proses identifikasi dan verifikasi terhadap identitas calon nasabah atau WIC dan pemilik manfaat dalam hal terdapat penolakan hubungan usaha dengan calon nasabah dan atau penolakan transaksi dengan WIC. Adanya dugaan transaksi keuangan. Dalam hal PJK menduga adanya transaksi keuangan terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan PJK meyakini bahwa proses CDD akan melanggar ketentuan anti-typing off. PJK wajib menghentikan prosedur CDD dan wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Kewajiban dari PJK. PJK wajib mendokumentasikan calon nasabah atau WIC. PJK wajib melakukan calon nasabah atau WIC dalam laporan transaksi keuangan mencurigakan apabila transaksinya mencurigakan. Kewajiban PJK untuk menolak, membatalkan, dan atau menutup hubungan usaha dengan nasabah wajib dicantumkan dalam perjanjian pembukaan rekening dan pemberitahuan kepada nasabah. Selanjutnya ada pasal 46. Kewajiban dari PJK wajib menerima daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. PJK wajib melakukan identifikasi dan memastikan secara berkala nama nasabah yang memiliki kesamaan nama dan informasi lain atas nasabah dengan nama dan informasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Dalam hal terdapat kemiripan nama nasabah dengan nama yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
Dalam hal terdapat kesamaan nama nasabah dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, wajib segera melakukan pemblokiran secara serta-merta. Dalam hal PJK telah melakukan pemblokiran secara serta-merta terhadap nasabah yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, wajib melaporkannya sebagai laporan transaksi keuangan mencurigakan. PJK dilarang menyediakan, memberikan, atau meminjamkan dana kepada atau untuk kepentingan orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar terduga teroris, wajib melaporkan dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Kemudian akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Retno Dwi Asri. Baik, saya akan melanjutkan materi APPT ini. Poin ke-13 terdapat pasal 51 tentang ketentuan bank melakukan transfer dana. Bank pengirim wajib memperoleh informasi dan melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap nasabah atau WIC pengirim dan atau nasabah atau WIC penerima. Paling sedikit meliputi nama nasabah atau WIC pengirim, nomor rekening nasabah atau pengirim, alamat nasabah atau WIC pengirim, nomor dokumen identitas, nomor identifikasi, atau tempat dan tanggal lahir dari nasabah atau WIC pengirim, sumber dana nasabah atau WIC pengirim, nama nasabah atau WIC penerima, nomor rekening nasabah penerima, alamat WIC penerima, jumlah uang dan jenis mata uang, serta tanggal transaksi. Yang kedua, bank pengirim wajib menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada bank penerus atau bank penerima. Yang ketiga, bank pengirim wajib menata usahakan seluruh transaksi transfer dana. Bank penerus wajib meneruskan pesan dan perintah transfer dana serta menata usahakan informasi yang diterima dari bank pengirim atau bank penerus lainnya dengan jangka waktu paling singkat 5 tahun sejak diterimanya perintah transfer dana dari bank pengirim atau bank penerus lainnya. Dan bank penerima wajib memastikan kelengkapan informasi nasabah pengirim dan WIC pengirim sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1. Untuk kegiatan transfer dana dan dalam wilayah Indonesia, bank pengirim wajib menyampaikan secara tertulis informasi yang dibutuhkan dalam waktu paling lambat 3 hari kerja berdasarkan permintaan tertulis dari bank penerima dan atau dari otoritas yang berwenang apabila bank penerima hanya memperoleh informasi, nomor rekening atau nomor referensi transaksi. Bank penerima wajib melakukan verifikasi atas identitas dari nasabah atau WIC penerima. Identitas tersebut belum diverifikasi sebelumnya dan menata usahakan informasi dimaksud sesuai dengan ketentuan penata usahaan dokumen dalam peraturan OJK. Pada bagian 14 terdapat pasal 54 yang membahas tentang bank penerima menerima transfer tanpa informasi. Dalam hal bank penerus menerima perintah transfer dari bank pengirim di luar negeri yang tidak dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 huruf A angka 1, bank penerus wajib melakukan tindakan yang memadai yang sejalan dengan stroke processing untuk mengidentifikasi transfer dana yang tidak dilengkapi dengan informasi tersebut. Dalam hal bank penerima menerima perintah transfer dari bank pengirim atau bank penerus di luar negeri yang tidak dilengkapi dengan informasi,
maka bank penerima wajib melakukan tindakan yang memadai untuk mengidentifikasi transfer dana yang tidak dilengkapi dengan informasi tersebut, yang dapat berupa pemantauan pada saat atau setelah transfer dana dilaksanakan. Langkah bank menerima Langkah bank penerima menerima transfer tanpa informasi. Dalam hal bank penerus dan atau bank penerima menerima perintah transfer dari bank pengirim di luar negeri yang tidak dilengkapi dengan informasi, maka bank penerus dan atau bank penerima dapat melaksanakan transfer dana, menolak untuk melaksanakan transfer dana, ataupun menunda transaksi transfer dana. Pada bagian 15 terdapat pasal 56 yang membahas tentang kewajiban PJK dalam menata usaha. PJK wajib menata usahakan dokumen yang terkait dengan data nasabah atau WIC dengan jangka waktu paling kurang 5 tahun sejak berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan nasabah maupun WIC dan atau ditemukannya ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan atau tujuan usaha. PJK wajib menata usahakan dokumen nasabah atau WIC yang terkait dengan transaksi keuangan dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai dokumen perusahaan. Kewajiban PJK. PJK wajib memberikan data, informasi, maupun dokumen yang ditata usahakan sesegera mungkin dan paling lambat 3 hari kerja sejak PJK menerima permintaan dari OJK atau otoritas lain yang berwenang. PJK juga wajib menyampaikan catatan serta dokumen mengenai seluruh proses identifikasi transaksi keuangan mencurigakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada poin 16, terdapat pasal 62 tentang PJK wajib menyampaikan pada OJK. PJK wajib menyampaikan kepada OJK tentang action plan penerapan program APU dan PPT paling lambat pada akhir bulan Mei. Yang kedua, PJK wajib menyampaikan kepada OJK saat penyesuaian kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT paling lambat 6 bulan sejak diberlakukannya peraturan OJK. Yang ketiga, PJK wajib menyampaikan kepada OJK saat laporan rencana kegiatan pengkinian data yang akan disampaikan pada setiap tahun paling lambat akhir bulan Desember. Yang keempat, PJK wajib menyampaikan kepada OJK laporan realisasi pengkinian data sebagaimana dimaksud pada pasal 44 pada bulan setelah periode yang akan disampaikan setiap tahun paling lambat 1 bulan setelah periode pelaksanaan.
Perubahan dan kewajiban PJK. Perubahan dan action plan, kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT, laporan rencana kegiatan pengiriman data yang telah disampaikan kepada OJK. Kewajiban PJK untuk menyampaikan laporan kepada OJK. Pada bagian 17 ada pasal 65 yang membahas tentang sanksi-sanksi. PJK yang terlambat menyampaikan laporan dikenakan sanksi administratif berupa denda, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang dengan rincian sebesar Rp100.000 per hari keterlambatan per laporan dan paling banyak sebesar Rp10 juta bagi PJK berupa Bank Umum Syariah, perusahaan efek, perusahaan asuransi syariah, DPLK, perusahaan pembiayaan infrastruktur, LPEI, serta manajer investasi. Atau sebesar Rp50.000 per hari keterlambatan per laporan dan paling banyak sebesar Rp5 juta bagi PJK berupa BPRS, perusahaan pembiayaan, perusahaan piagam asuransi, perusahaan pegadaian, serta PMV. Pada bagian 18 terdapat pasal 66 yang membahas tentang pelanggaran dalam peraturan OJK. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK ini, selain pelanggaran atas keterlambatan penyampaian laporan, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan atau teguran tertulis, denda dalam bentuk kewajiban membayar sejumlah uang, penurunan dalam penilaian tingkat kesehatan, pembatasan kegiatan usaha tertentu, pembekuan kegiatan usaha tertentu, pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK. Dan yang terakhir, menyantumkan anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai PJK, pemegang saham dalam daftar orang tercela di sekitar jasa keuangan. Sanksi denda dapat dikenakan paling banyak sebesar Rp5 miliar bagi orang perseorangan dan paling banyak sebesar Rp15 miliar bagi perusahaan. OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif kepada publik atau masyarakat. Bagian 19 terdapat pasal 67 yang membahas tentang prosedur dan kebijakan PJK. PJK yang telah memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT wajib menyesuaikan kebijakan dan prosedur yang dimaksud sesuai POJK. Paling lambat 6 bulan sejak POJK diundangkan. Bagi LKM yang penyelenggara layanan pinjaman menjamin uang berbasis teknologi informasi, ketentuan pada POJK dinyatakan berlaku setelah 4 tahun terhitung sejak POJK diundangkan. PJK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penerapan program APU dan PPT pada sektor jasa keuangan sebelum berlakunya peraturan OJK nomor 12 per POJK.01 per 2017 tentang penerapan program APU dan PPT pada sektor jasa keuangan, pemeriksaan, dan keputusan atas pelanggaran dimaksud didasarkan pada peraturan mengenai penerapan program APU dan PPT yang berlaku pada saat pelanggaran terjadi, dengan pengenaan sanksi.
Materi selanjutnya yaitu materi CDD. CDD atau Customer Due Diligence merupakan sebuah instrumen untuk memitigasi risiko pada sektor jasa keuangan. CDD memiliki tujuan untuk memperoleh profil nasabah secara lengkap, serta memastikan kesesuaian profil nasabah dengan transaksinya. Kebijakan dan prosedur CDD. CDD memiliki kebijakan dan prosedur tertulis pedoman penerapan program APU dan PPT. Yang pertama, pelaksanaan CDD terdiri dari permintaan informasi dan dokumen, verifikasi dokumen, serta pemantauan dan penggilingan data nasabah. Yang kedua, pemilik manfaat atau beneficial owner. Yang ketiga, pelaksanaan CDD yang lebih sederhana. Yang keempat, pelaksanaan EDD. Kelima, penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi. Yang keenam, pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga. Yang ketujuh, ada penatausahaan dokumen, serta yang kedelapan, pelaporan kepada PPATK. Poin yang pertama yaitu pelaksanaan CDD. Pelaksanaan CDD dilakukan pada saat pembukaan rekening atau penerimaan nasabah ketika transaksi dilakukan oleh WIC, kemudian saat meragukan data atau dokumen nasabah, serta saat terdapat informasi yang tidak wajar atau liar. PJK wajib melakukan prosedur CDD saat melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah, saat adanya transaksi keuangan dengan mata uang rupiah atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit setara dengan 100 juta rupiah, kemudian saat terdapat transaksi transfer dana terkait penerapan program APU dan PPT pada sektor jasa keuangan, kemudian saat terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan pencucian uang atau pendanaan terorisme, serta saat PJK meragukan apabila PJK meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah, penerima kuasa maupun pemilik manfaat atau beneficial owner. Informasi dan dokumen calon nasabah perorangan. Identifikasi calon nasabah atau nasabah dilakukan melalui permintaan data dan informasi meliputi identitas diri. Untuk identitas diri WNI memerlukan KTP. Bila berbeda provinsi dengan KC atau KCP, harus dilengkapi dengan surat keterangan domisili dari RT, RW, kelurahan maupun desa. Lalu surat referensi dari tempat kerja. Apabila individu calon nasabah tersebut adalah seorang mahasiswa, maka memerlukan identitas berupa surat keterangan domisili atau kartu mahasiswa maupun surat keterangan dari perguruan. Untuk WNA, identitas WNA residen perlu paspor serta kartu izin tinggal atau KITAS, KIMS, serta KITAP. Kemudian untuk identitas diri WNA non-resident memerlukan paspor serta kartu izin tinggal yang dapat diganti dengan surat referensi dari perusahaan atau instansi tempat bekerja atau pemerintah Indonesia.
serta surat referensi dari WNI nasabah lain. Informasi dan dokumen calon nasabah perorangan selanjutnya, yaitu yang kedua ada identitas pemilik manfaat atau beneficial owner jika ada. Yang ketiga ada informasi sumber dana dan penghasilan rata-rata per tahun. Dan yang keempat itu ada maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon nasabah. Informasi dan dokumen calon nasabah non perorangan. Dokumen nasabah non perorangan itu meliputi akta pendirian atau penganggaran dasar, keseluruhan izin seperti SIUP, NPWP maupun TDP, KTP pengurus atau direksi dan komisaris, deskripsi usaha atau laporan keuangan, surat kuasa kepada pihak yang ditunjuk, serta dokumen pendukung lainnya. Untuk calon nasabah non perorangan ini ada yayasan, kemudian ada perkumpulan serta lembaga pemerintah. Untuk dokumen yayasan diperlukan izin kegiatan atau tujuan berdiri yayasan. Yang kedua ada deskripsi kegiatan yayasan. Yang ketiga struktur pengurus yayasan, serta yang keempat dokumen identitas pengurus. Informasi dan dokumen calon nasabah non perorangan. Dokumen yang diperlukan untuk nasabah non perorangan perkumpulan atau parpol, asosiasi maupun LSM itu diperlukan bukti pendaftaran di instansi terkait, nama pengurus, serta dokumen identitas pihak yang mewakili perkumpulan. Kemudian untuk dokumen calon nasabah non perorangan atau internasional dan perwakilan asing memerlukan surat penunjukan bagi pihak yang berwenang mewakili serta spesimen tanda tangan. Verifikasi data dan dokumen calon nasabah non perorangan. Proses verifikasi meliputi aktivitas tatap muka saat pembukaan rekening, kemudian wawancara dengan calon nasabah, yang ketiga memastikan nasabah telah melengkapi data atau dokumen dan spesimen, yang keempat mencocokkan atau menyamakan kesesuaian fotokopi dengan asli dokumen maupun identifikasi data atau dokumen yang tidak wajar. Kemudian yang kelima, bila perlu dilakukan cross-check, maka melakukan telepon rumah atau tempat kerja, konfirmasi tentang penghasilan, IHN, serta daftar teroris dan lain. Proses verifikasi dapat diselesaikan setelah pembukaan rekening. Masuk ke poin kedua, yaitu pemilik manfaat. Pemilik manfaat yang pertama yaitu PJK wajib memastikan bahwa calon nasabah bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pemilik manfaat. Yang kedua, dalam hal calon nasabah bertindak untuk kepentingan pemilik manfaat atau beneficial owner, maka PJK wajib melakukan CDD terhadap pemilik manfaat sama dengan CDD bagi calon nasabah. Dalam hal pemilik manfaat atau beneficial owner tergolong sebagai PEP, maka prosedur yang diterapkan adalah prosedur EDD. Pada poin ketiga, yaitu pelaksanaan CDD sederhana. PJK dapat menerapkan prosedur CDD yang lebih sederhana terhadap calon nasabah yang memiliki transaksi dengan tingkat risiko terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme tergolong rendah
atau memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, peserta di PLK yang diikutsertakan oleh pemberi kerja atau peserta mandiri yang membayar iuran ke DPLK dengan jumlah paling banyak 20% dari penghasilan setiap bulan, lebih dari 20% dari penghasilan tetap, tapi tidak melebihi 5 juta rupiah setiap bulan. Yang kedua, untuk produk asuransi yang tidak menjanjikan pengembalian dana sebelum atau setelah berakhirnya masa pertanggungan. Yang ketiga, produk asuransi yang jumlah pembayaran premi regulernya apabila disetahunkan tidak melebihi 25 juta rupiah. PDD sederhana selanjutnya yaitu ada produk asuransi yang pembayarannya premi ditunggalkan tidak melebihi 25 juta rupiah. Pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan, pembiayaan atau PMV yang dinilainya tidak melebihi 50 juta rupiah. Kemudian calon nasabah atau nasabah berupa perusahaan pabrik. Jenis barang jaminan berupa alat rumah tangga atau barang gudang dengan nilai nominal paling banyak 20 juta rupiah. Atau nominal uang pinjaman maupun penghimpunan dana paling banyak 20 juta rupiah. Prosedur CDD yang lebih sederhana tidak berlaku apabila terdapat dugaan terjadi transaksi pencucian uang dan pendanaan terorisme. PJK wajib membuat dan menyimpan daftar calon nasabah dan nasabah yang mendapatkan perlakuan TDD yang lebih sederhana. Poin keempat, yaitu pelaksanaan EDD. PJK wajib melakukan EDD terhadap calon nasabah, dan pemilik manfaat atau beneficial owner yang dianggap dan atau diklasifikasikan mempunyai risiko tinggi terhadap praktik pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. Tingkat risiko tinggi dapat dilihat dari latar belakang atau profil calon nasabah dan pemilik manfaat atau beneficial owner yang termasuk PEP atau nasabah yang berisiko tinggi. Kedua, bidang usaha yang termasuk usaha yang berisiko tinggi, serta negara asal atau domisili calon nasabah maupun nasabah termasuk negara yang berisiko tinggi. Mungkin ada pihak yang tercantum dalam terdaftar terduga teroris, serta transaksi yang dilakukan diduga terkait dengan tindakan pidana di sektor industri keuangan non-bank, tindak pidana pencucian uang, dan atau tindak pidana pendanaan terorisme. Calon nasabah, dan pemilik manfaat yang memenuhi kriteria risiko tinggi atau PEV dibuat dalam daftar tersendiri. Untuk pelaksanaan EDD dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memverifikasi informasi calon nasabah atau pemilik manfaat yang didasarkan pada kebenaran informasi, kebenaran sumber informasi, dan jenis informasi yang terkait. Tidak hanya didasarkan pada informasi yang diberikan oleh calon nasabah. Verifikasi hubungan bisnis yang dilakukan oleh calon nasabah atau pemilik manfaat dimaksud dengan pihak ketiga. Kemudian menganalisis secara berkala terhadap informasi mengenai nasabah, sumber dana, tujuan transaksi, dan hubungan usaha dengan pihak yang terkait. Poin kelima yaitu penutupan hubungan usaha. PJK wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah. Yang pertama,
PJK wajib menolak apabila nasabah tidak mematuhi ketentuan yang telah ditentukan. Dan PJK wajib menolak ketika calon nasabah diketahui atau patut diduga menggunakan dokumen palsu serta menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya. PJK wajib menolak transaksi, membatasi transaksi, ataupun menutup hubungan usaha dengan calon nasabah atau nasabah apabila kriteria nasabah sebagaimana terpenuhi, serta calon nasabah memiliki sumber dana transaksi yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. PJK tetap wajib menyelesaikan proses identifikasi dan verifikasi terhadap identitas calon nasabah dan pemilik manfaat dalam hal penolakan hubungan usaha dengan calon nasabah. Yang kedua, PJK wajib mendokumentasikan calon nasabah atau nasabah yang memenuhi kriteria. Yang ketiga, PJK wajib melaporkan calon nasabah atau nasabah dalam laporan transaksi keuangan mencurigakan apabila transaksinya mencurigakan. Yang keempat, kewajiban PJK untuk menolak transaksi, membatasi transaksi, dan atau menutup hubungan usaha dalam perjanjian pembukaan rekening dan diberitahukan kepada calon nasabah dan nasabah. Penutupan hubungan usaha wajib diberitahukan secara tertulis kepada nasabah mengenai penutupan hubungan usaha tersebut. Dalam hal setelah dilakukannya pemberitahuan, penyelesaian transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Poin ke-6, ada pelaksanaan CDD pihak ketiga. Pelaksanaan CDD pihak ketiga ini meliputi yang pertama ada PJK dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan identifikasi dan verifikasi sebagai bagian dari pelaksanaan CDD. Yang kedua, pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan penyedia jasa keuangan lain dalam negeri. Yang kedua, penyedia jasa keuangan di sektor industri keuangan non-bank di luar negeri. Yang ketiga, pihak lain di dalam negeri yang bukan merupakan penyedia jasa keuangan yang melakukan kerjasama dengan PJK. Dalam hal PJK menunjuk pihak ketiga untuk melakukan transaksi, melakukan CDD, maka PJK dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga. Pelaksanaan CDD pihak ketiga yang keempat, yaitu pihak ketiga wajib memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki prosedur CDD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, memiliki kontrak kerja sama dengan PJK dalam bentuk perjanjian tertulis. Yang ketiga, bersedia memenuhi permintaan data, informasi, dan dokumen pendukung dengan segera apabila dibutuhkan oleh PJK dalam rangka penerapan program APU dan PPT. Dan yang keempat, tidak berkedudukan di negara yang berisiko tinggi. Selanjutnya, dalam hal pihak ketiga berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi kriteria bahwa pihak ketiga tersebut adalah telah menjalankan program APU dan PPT secara efektif sesuai dengan rekomendasi Financial Action Task Force atau FATF. Dalam hal pihak ketiga bukanlah merupakan penyedia jasa keuangan, maka prosedur CDD ditetapkan oleh dan di bawah koordinasi PJK.
dalam hal PJK menunjuk pihak ketiga, PJK wajib memiliki dan melaksanakan prosedur uji kelayakan dan pengawasan terhadap pihak ketiga dalam penerapan CDD. PJK wajib memastikan penerapan CDD yang dilakukan oleh pihak ketiga telah sesuai dengan prosedur CDD yang telah ditetapkan PJK. Kemudian PJK wajib melaksanakan penatausahaan dokumen hasil CDD yang dilakukan oleh pihak ketiga, serta PJK wajib bertanggung jawab atas hasil CDD yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam hal PJK bertindak sebagai agen penjual produk penyedia jasa keuangan lainnya, PJK wajib menyerahkan hasil CDD dan salinan dokumen pendukung kepada penyedia jasa keuangan lainnya. Tata cara pemenuhan permintaan informasi hasil CDD dalam salinan dokumen pendukung dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara PJK dengan penyedia jasa keuangan lainnya. Poin ketujuh yaitu penatausahaan dokumen. PJK wajib tetap menatausahakan dokumen yang terkait dengan data nasabah dan dokumen nasabah yang terkait dengan transaksi keuangan dengan jangka waktu selama 10 tahun sejak berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan nasabah, serta ditemukannya ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan atau tujuan usaha. Dokumen yang terkait dengan data nasabah paling sedikit mencakup identitas nasabah serta informasi transaksi yang meliputi jenis dan jumlah mata uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi, serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi. PJK wajib memberikan informasi atau dokumen kepada PJK, kepada OJK, atau otoritas lainnya yang berwenang sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang pada saat diperlukan. Poin ke-8 yaitu pelaporan pada PPATK. Dalam rangka penerapan program APU dan PPT berdasarkan peraturan OJK ini, PJK wajib menyampaikan kepada OJK tentang pedoman penerapan APU dan PPT, serta laporan pelaksanaan program pelatihan program penerapan APU dan PPT. Yang kedua, pedoman penerapan APU dan PPT disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni. Yang ketiga, laporan pelaksanaan program pelatihan disampaikan paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya. Yang keempat, apabila batas akhir penyampaian laporan jatuh pada hari libur, maka batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya. PJK wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, dan atau laporan lain kepada PPATK sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme. Penyampaian laporan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman semua yang telah mengikuti presentasi kami sampai selesai. Sebelum kami tutup presentasi ini, kami ingin mengucapkan sebuah motivasi untuk teman-teman semua bahwa sukses itu belum final dan kegagalan tidaklah fatal. Semua manusia memiliki kesempatan yang sama, jadi tetap semangat dan fokus pada tujuan yang diimpikan. Terima kasih atas waktunya dan cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.